There were about 20 world leaders present in Egypt for the Gaza summit, but one leader caught everyone's attention. Indonesia's Prabowo Subianto was the only leader from Southeast Asia to be invited for the summit. Satu-satunya pemimpin dari Asia Tenggara here is, why is an island country being made? Media Israel kembali menyorot Indonesia, kali ini soal rencana mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Hal itu dituliskan dalam media The Times of Israel. Has proven in the history of mankind that this Nah, kita tengok ada Israel di situ, guys. Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. President Trump puji Presiden Prabowo sebagai pembawa perdamaian dunia. Incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, saya ingin reaksi hari ini terkait dengan mengapa Pak Prabowo, satu-satunya pemimpin Asia Tenggara ini, dipanggil untuk menyelesaikan masalah perdamaian di Israel dan Palestina di Mesir hari itu, walaupun di sana negara-negara Arab yang sudah dipanggil, contohnya Qatar, Mesir, Turki, Yaman, Jordan, negara-negara Timur Tengah, tetapi kenapa di ASEAN atau Asia Tenggara ini hanya satu-satunya negara, yaitu Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, dipanggil untuk menyelesaikan masalah keamanan di Israel Gaza tuh? Kenapa bukan negara-negara di Timur Tengah? Oke, ini yang membangkitkan persoalan di pikiran kita. Dan saya sendiri tertanya-tanya, kenapa Pak Prabowo, kenapa negara di Timur Tengah begitu banyak, lagi negara Arab Saudi dan sebagainya, tidak bisa menyelesaikan masalah Israel dan Gaza berpuluh-puluh tahun. Oke, ini kita ingin reaksi pada hari ini dan kita tonton dulu video ini sampai habis. Nanti di akhir video saya akan ulas secara panjang terkait dengan apa yang terkandung dalam video ini dan kenapa Pak Prabowo ini dipanggil menyelesaikan masalah itu. Kan guys, kalian juga pasti berpikir kenapa Pak Prabowo. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. There were about 20 world leaders present in Egypt for the Gaza summit, but one leader caught everyone's attention. Indonesia's Prabowo Subianto was the only leader from Southeast Asia to be invited for the summit. Satu-satunya pemimpin dari Asia Tenggara The here is, why is an island country being made guarantor of peace in a faraway land? In this episode of Grey Zone, we look beyond what's obvious. I'm Ananya Datta. Let's get started. The Gaza peace process has dominated headlines ever since the US president unveiled his 20-point plan. Behind closed doors, ministers and negotiators have been shaping the constantly evolving roadmap. At the heart of the discussion is which countries can ensure that peace in Gaza lasts. You would naturally think of Qatar, the steadfast Palestinian ally without whose support a deal would be impossible, or Saudi Arabia, a regional heavyweight that has long leveraged its influence to push for a Palestinian state. But last weekend, an unexpected call went out to Jakarta, inviting its... Wah, ini sebuah panggilan tak terduga ke Jakarta. Diundang presidennya, yaitu Pak Prabowo, ke KTT untuk perdamaian. Ini. Dulu Arab Saudi, Turki, Mesir, Pakistan pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya Indonesia di bawah Pak Prabowo ini bisa, guys, ya. President to the peace summit. Indonesia's Secretary of State confirmed the summit wasn't even on President's agenda. So the question is clear. Why is the Southeast Asian nation being asked to help? Kejap. Persoalannya, mengapa bangsa Asia Tenggara ini diminta untuk membantu mengamankan perdamaian, secure peace in the volatile Middle East? Di tengah binatang itu bergelojak.
How did Indonesia become unexpected You see, the answer peace? lies in Indonesia's unique position on the world stage. It's not a direct party to the Israel-Palestine conflict, it has no army in the region, and yet it carries weight few might expect. First and foremost, Indonesia is the largest Muslim majority country in the entire world. Its Mayoritas voice Muslim. resonates across the Islamic world, giving it moral authority when it comes to Palestinian issues. That credibility is a rare asset in a conflict where trust is scarce. Second reason, Jakarta has cultivated a reputation as a neutral, pragmatic mediator. At this point, Indonesia can give lessons to the entire world on how to ace diplomacy. It has helped the country stay in everyone's good books without picking a side. And third, of course, is geopolitical leverage. It sits in a region that could have been a liability for others, but for Indonesia, it has turned it into an asset. It connects Asia to the vast Pacific, straddling two oceans and multiple power lines. This sprawling reach places Indonesia over some of the world's most vital sea lanes, including the Strait of Malacca, a choke point for global trade. Indonesia's growing influence doesn't come without pressure. The US president has made it clear that he wants more and more countries to establish diplomatic relations with Israel, and Indonesia is one of them. Getting the largest Muslim majority country to recognize Israel will definitely be an optics win. President Subianto has already said that Indonesia would recognize Israel and back its security once the Palestine's independence is acknowledged. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Subianto has also instructed the Indonesian armed forces to prepare peacekeeping troops for possible deployment in the Gaza Strip. He's just waiting for an approval from the UNSC. Nevertheless, with its growing role in global diplomacy, control over key maritime choke points, and status as the world's largest Muslim majority country, Jakarta is poised to become a power broker in conflicts far beyond Southeast Asia. The Gaza summit may just be the first of many instances where Indonesia leverages its soft power to shape hard power. Indonesia's president, the only Southeast Asian leader who will be at that peace summit in Sharm el-Sheikh, reflecting long-standing support for Gaza and the Palestinian cause. The world's largest Muslim-majority country has pledged diplomatic ties with Israel only after Palestinian independence is achieved. Rendit Mulyanto with this report for CNN. On Sunday, Mr. Prabowo instructed Indonesia's armed forces to prepare peacekeeping troops for potential deployment to Gaza. This move is pending the outcome of the summit in Egypt, as well as the approval from the United Nations Security Council. Earlier, Indonesia's foreign ministry said it, quote, stands ready to participate actively in Gaza. Maksudnya Indonesia ini salah satu negara yang dihormati, juga disegani menjadi penyelesaian kepada Israel dan Palestina ini. Karena sebelum ini negara-negara Arab tidak bisa menyelesaikan masalah ini kan guys. Tapi Indonesia dipilih karena Indonesia ini salah satu negara Islam yang paling terbesar di dunia. Dan mereka ini netral, bebas, tidak menyebelai mana pihak, tetapi mengiktiraf kedua-duanya. Mengiktiraf Palestina juga dan bersiap sedia untuk mengiktiraf Israel sekiranya Israel itu juga sudah tidak lagi perang ke atas Gaza. Nah, itu. Jadi neutral. Ini rumah sakit Indonesia di Palestina. The people of Gaza to be delivered through the World Food Program. The Foreign Ministry also urged the international community Indonesia, rumah sakit Indonesia ada di Palestina, di Gaza, based on a two-state solution. Mr. Prabowo also reiterated his call for, quote, an independent Palestine, while emphasizing the importance of recognizing and guaranteeing, quote, the safety and security of Israel at the same General Assembly session in September.
Media Israel kembali menyorot Indonesia, kali ini soal rencana mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Hal itu dituliskan dalam media The Times of Israel pada Kamis 16 Oktober. Artikel itu diberi judul Penasihat Senior Trump mengatakan banyak negara menawarkan diri bergabung dengan pasukan keamanan Gaza. Dalam pemberitaannya, media tersebut menyoroti salah satu negara yang berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza adalah Indonesia. Hal itu pun disampaikan oleh seorang penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilaporkan Indonesia telah menawarkan untuk berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional. Rencananya pasukan itu untuk mengamankan Gaza selama masa transisi pasca perang. The Times of Israel juga mengutip pernyataan penasihat Trump soal Indonesia menjadi negara muslim yang berbeda. Hal itu terkait keputusannya mengirim pasukan ke jalur Gaza. Lebih lanjut, The Times of Israel menuliskan Indonesia secara terbuka menyatakan dapat mengirim 20.000 pasukan. Pengiriman pasukan itu dilakukan di bawah misi penjaga perdamaian yang diamanatkan PBB. Sementara Amerika Serikat kembali menanyakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan ke Gaza saat bertemu Prabowo Subianto di sela-sela KTT perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo mengaku siap mengirim pasukan hingga akan membahas teknis pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim. Ribuan ton dan beras. Kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah media terkunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Siap mengantar pasukan keamanan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Nah, kita tengok ada Israel di situ, guys. Oh, ini ketika Pak Prabowo, momen Prabowo untuk Palestina di depan perwakilan Israel lah. Diam perwakilan Israel. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya. Gila di depan perwakilan Israel lah. We are ready. Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. President Trump puji Presiden Prabowo sebagai pembawa perdamaian dunia. Incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. Tengok. Timur Tengah akan memiliki kedamaian setelah 3.000 tahun. Oh, gila Very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Ia akan menjadi perdamaian yang abadi. Oke guys, tidak ada yang menyangka di saat dunia berbicara tentang perang, Indonesia berbicara tentang perdamaian. Dari Gaza hingga ke Jenin, dari Kairo hingga ke Doha, nama Indonesia mulai disebut di ruang-ruang diplomasi tertinggi di forum-forum internasional terbesar. Dan para jurnalis asing terdiam, para pemimpin dunia saling berpandangan. Siapa yang datang dengan wajah yang tenang ini? Yaitu seorang pemimpin dari timur dengan jas yang sederhana dan bendera merah putih di dadanya, melangkah ke podium dan berkata dengan suara tegas
yaitu kami tidak punya kepentingan apapun selain ingin melihat dunia ini kembali damai. Itu yang diperkatakan oleh Pak Prabowo dalam ruang-ruang bicaranya. Dan para diplomat yang selama ini hanya mengenal kekuatan dari barat, kini menyaksikan kekuatan dari timur yang penuh adab dan keberanian. Sinilah kita akan melihat, guys. Timur itu sumber perdamaian dunia di bawah kepimpinan Prabowo Indonesia. Dan dunia akhirnya tahu kekuatan bukan hanya soal ekonomi dan militer semata-mata, tetapi tentang hati yang tulus dan keberanian untuk berdiri demi kebenaran. Indonesia menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi sumber perdamaian, bukan ketakutan. Oleh negara-negara Arab itu ditakut-takutkan bahwa Islam itu negara agama yang perang. Tetapi Indonesia buktikan bahwa diplomasi bisa dilakukan dengan tegas tanpa tekanan. Dan bahwa suara kecil dari Nusantara bisa menggetarkan dunia dengan kata-kata yang sederhana, yaitu kami datang membawa damai. Kata-kata Prabowo itu damai itu. Dan hari ini di hadapan dunia, nama Indonesia itu disebut-sebut dengan penuh rasa hormat. Donald Trump berapa kali sebut nama Pak Prabowo, nama Indonesia, sumber kedamaian. Sangat dipuji. Bukan karena Indonesia itu kaya, bukan karena Indonesia itu kuat, tapi karena keberanian untuk berbuat baik di saat dunia memilih untuk diam. Dan sejarah ini mula tertulis di forum-forum yang besar. Dunia pun terdiam ketika dari timur muncul bangsa bernama Indonesia yang membawa cahaya, bukan membawa senjata. Itulah Indonesia. Di forum perdamaian di Mesir, di forum KTT di ASEAN, di mana-mana forum, nama Pak Prabowo, nama Indonesia dalam bicara Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu pasti disebut-sebut sebagai sumber kedamaian, sebagai negara yang mengamankan Israel dan Palestina selama lebih 3.000 tahun. Itu tadi disebutkan. Ini sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Jadi guys, saya sendiri rasa bersyukur dan berbangga seorang pemimpin daripada timur, daripada Indonesia, daripada Nusantara ini dapat menamaikan Palestina dan juga Israel. Dan kemungkinan ini akan disoroti terus oleh jurnalis, media-media sosial yang lain, bahwa Indonesia, negara di ASEAN, punya sebenarnya kenyalian yang sangat luar biasa dan bisa mengirim 20.000 TNI untuk perdamaian di Gaza itu nanti. Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat di seluruh dunia, masyarakat di seluruh dunia. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Nah, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kalaulah tadi disebut kenapa Pak Prabowo itu yang diangkat menjadi sumber perdamaian dunia. Itu banyak faktornya guys. Banyak faktornya. Mungkin salah satunya Pak Prabowo ini dia seorang yang netral. Dia suka kepada perdamaian. Beliau tidak suka kepada peperangan sebenarnya. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo ini. Dan ada banyak faktor. Mungkin beliau juga seorang yang sangat cintakan kepada dunia yang aman. Mungkin dia punya konsisten bercakap terkait dengan keamanan itu menjadi dasar kepada Amerika Syarikat dan negara-negara lain, negara Arab juga merujuk kepada Indonesia ini untuk yang betul-betul hatinya tulus mendamaikan. Jadi dasar luar negeri Indonesia itu sebenarnya memang pro kepada Palestina, inginkan Palestina itu bebas. Kemudian dari segi diplomasi dan juga dari segi militer, Indonesia itu mungkin ada kekuatan di situ. Dan reputasi Pak Prabowo ini selaku mantan komando di Indonesia juga sangat dihormati dan disegani oleh dunia. Mungkin itu saja guys, saya punya pendapat dan pandangan tersendiri secara pribadi. Oke, kalian jangan lupa
komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk mendukung dengan subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.